Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan, YouTuber serba bisa. Oke, kalau hari ini banyak orang berbicara tentang kecurangan pemilu dan 2019 lalu itu juga ada dan pada akhirnya gagal ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang kebenaran itu datang terlambat. Oleh karena itu kebenaran itu harus terstruktur sebagaimana kejahatan itu terstruktur dengan baik. Kita sepakati dulu bahwa kecurangan itu adalah sebuah kejahatan dan kebenaran adalah sebuah kebaikan yang datang terlambat pada pemilu 2024. Kalau kita melihat bahwa Prabowo Subianto belajar betul dari dua kekalahannya 2014 dan 2019, itu memang benar. Dia belajar betul sehingga hari ini memang tidak ada jalan lain kecuali bergabung dengan oligarki dan kekuasaan yang mampu menjamin kemenangan dengan segala macam cara, baik itu dengan BLT ataupun bantuan presiden langsung, presiden yang sah, dan itu mencederai demokrasi. Namun tanpa itu tidak akan bisa menggapai sebuah kemenangan. Apakah itu salah dalam politik? Dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi karena tidak ada yang disebut kesalahan politik itu disebut kesalahan yang berdosa. Politik adalah soal bagaimana mengambil kesempatan dalam kesempitan, bagaimana membaca kawan yang setia atau lawan yang potensi menjadi kawan atau kawan yang potensi menjadi lawan. Oke, sebenarnya segala macam kegaduhan belakangan ini tentang kecurangan itu hanyalah buang-buang energi. Kenapa begitu? Karena problemnya bukan pada kecurangan pada saat pemilu, tetapi kecurangan ini sudah ada sejak sebelum pemilu atau jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan. Bahkan bertahun-tahun yang lalu, sejak 2019 bahkan, kesalahan itu dibiarkan terus-menerus dan akhirnya kita rasakan hari ini. Paling tidak ada dua hal yang menjadi krusial ya, kenapa kesalahan ini menjadi fatal dan sulit untuk diperbaiki. Bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bisa, tapi dalam tempo yang agak panjang, yaitu dalam satu semester jabatan kepresidenan yang sah, yaitu yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Apa kesalahan itu? Kesalahan pertama adalah threshold 20%. Yang mana tidak ada DPR yang atau perwakilan rakyat atau aktivis yang mampu menembus itu, bahwa threshold 20% inilah yang menjadi kecurangan pertama dalam pemilu, yaitu pembatasan kebebasan orang untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan akibatnya bisa dipermainkan bahwa partai-partai kecil harus bergabung dengan partai-partai besar, dalam pengertian partai yang memenangkan pemilu sebelumnya. Itulah akibat dari threshold 20%. Oleh karena itu tidak ada yang mampu menghitung gitu. Coba bayangkan, andai kata ada 4 paslon, maka kemungkinan untuk 2 putaran itu besar sekali. Nah, itu threshold 20%. Dan threshold 20% ini sebenarnya yang paling rugi itu adalah PDIP yang hari ini kalah telak. Itu pertama. Yang kedua, tentu cawe-cawenya Jokowi sebagai pimpinan negara yang memiliki semua instrumen negara untuk melakukan potensi kecurangan itu.
Justru dia ikut cawe-cawe dan ikut mendukung terang-terangan salah satu capres. Ini kesalahan yang kedua. Seharusnya kita merespon lebih cepat ketika Jokowi mengatakan saya cawe-cawe dalam politik. Harusnya kita merespon lebih cepat untuk memakzulkan, bukan kemudian 1 minggu sebelum pemilihan baru ada isu memakzulkan. Nah, ini pada akhirnya kita terlambat jauh, dan upaya untuk memperbaiki kesalahan ini tidak cukup dalam beberapa bulan ke depan. Dia harus dalam 1 semester, yaitu dalam 5 tahun atau kurang dari itu masa jabatan Prabowo Subianto yang akan datang. Maka dari itu kita harus belajar memang dari tahun 2019, belajar dari Prabowo Subianto yang mana hasrat kekuasaannya harus mengorbankan banyak hal. Ya, kita tahu Prabowo Subianto mengorbankan banyak hal ya. Paling tidak dia mengorbankan integritas sebagai oposisi. Dia bergabung dengan petahana. Oke, apa solusinya? Dari video ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan atau agenda ke depan. Yang jelas kita berhenti terlebih dahulu untuk berbicara kecurangan saat pemilu 2024 ini. Sudah kita terima saja dengan lapang dada. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa kecurangan itu tidak akan mungkin bisa diungkit, karena setiap paslon memiliki kecurangannya masing-masing dengan versi dan skalanya masing-masing. Semua partai ada. Baik itu politik uang, sogok menyogok dan sebagainya, itu terjadi di kalangan bawah. Semua partai itu terjadi. Tidak ada partai yang begitu bersih. Sehingga sulit untuk itu. Partai yang bersih justru suaranya kecil, juga tidak potensi untuk menuntut ke atas gitu. Yang harus kita lakukan adalah 02 sudah menang, maka 01 dan 03 harus menjadi oposisi yang bermartabat. Jadi agenda oposisi akan datang, pertama, hapuskan threshold 20% agar demokrasi kembali menyala dan hidup. Yang kedua, jadilah pengkritik yang bermutu. Yang ketiga, jangan terima tawaran bergabung. Kalau ada partai yang akan bergabung dengan koalisi yang menang hari ini, maka kita harus tandai dari awal. Maka partai itu harus ditandai sebagai penjilat atau partai dengan apapun alasannya, baik itu demi bangsa dan negara dan sebagainya. Katakan bahwa mereka itu bermental tempe. Itu agenda yang harus kita lakukan ke depan. Semua partai yang kalah, maka akui kekalahan itu dan menjadi oposisi yang baik. Kita perjuangkan hak-hak kita selama ini, baik itu hak demokrasi, hak hukum, hak macam-macam, hak beragama, toleransi dan sebagainya, kebebasan berbicara dan seterusnya. Kita ungkit lagi soal-soal pembantaian 5 laskar misalnya. Kemudian kita ungkit lagi soal kematian Munir. Kita ungkit lagi soal ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di IKN misalnya, atau food estate yang gagal dan sebagainya. Ayo kita ungkit terus-menerus dan kita berjuang dengan masyarakat, dengan rakyat. Kalau partai-partai bergabung dengan koalisi yang menang, ya sudah, kita tamat sudah. Demokrasi kita tidak akan pernah dewasa, justru kita menurun kualitasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.